Shalom, saudara yang diberkati. Satu minggu yang lalu saya sempat membaca satu link berita mengenai persediaan bahan pokok kita dipastikan akan bertahan sampai dengan 5 bulan ke depan. Tapi jika saya bandingkan dengan situasi 2 bulan belakangan ini, kita lihat bahwa petani tidak lagi bekerja, kemudian pabrik tidak lagi beroperasi, karyawannya diliburkan, dan hampir semua sektor-sektor pertanian produksi, semua karyawannya diliburkan. Banyak pengusaha bangkrut, banyak orang lagi tidak berproduksi, dirumahkan, dan ini menjadi masalah besar bagi produksi dan ketahanan pangan kita. Sehingga jika saya pastikan bahwa 5 bulan setelah hari ini kita akan mengalami kekurangan makanan, sehingga bisa dipastikan bahwa harga bahan pokok dan situasi akan menjadi sulit. Bapak Ibu Saudara, situasi seperti begini pernah terjadi dan Alkitab mencatat di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-26. Lalu kita baca, suatu ketika terjadi kelaparan yang hebat, sehingga Tuhan menempatkan diri kepada Ishak, memerintahkan dia untuk pergi ke Gerar. Tapi juga Tuhan melarang dia untuk pergi ke Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya membaca dari dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 34. Saya menemukan ada beberapa hal penting di situ. Yang pertama, pada zaman Abraham ayahnya Ishak ada timbul kelaparan yang hebat. Tapi Tuhan menampakkan diri kepada Ishak dan melarang dia untuk pergi ke Mesir, tetapi mengarahkan dia untuk pergi ke lembah Gerar. Dan di lembah Gerar ternyata Ishak berjumpa dengan tetangga-tetangga yang jahat. Tetapi di sana, di tengah-tengah orang Filistin, Alkitab katakan bahwa Ishak menjadi sangat sukses dan kaya raya. Kekayaannya berlipat menjadi 100 kali lipat. Kemudian orang-orang Gerar menjadi sangat takut kepada dia, dan Raja Gerar, Abimelek, meminta supaya Ishak meninggalkan mereka. Sebenarnya Ishak bisa melawan mereka, tetapi Ishak memilih untuk menghindari mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu Ishak di sana juga dia memproduksi beberapa sumur-sumur itu yang digali. Tapi sebelumnya juga ada beberapa sumur yang digali oleh ayahnya Abraham itu ditutup oleh orang-orang Filistin di Gerar. Dan saya melihat bahwa ada 4 kesuksesan Ishak ketika dia berada dalam situasi kelaparan di lembah Gerar. Yang pertama, dia menuruti larangan dan dia menuruti perintah daripada Tuhan, yaitu dia dilarang untuk pergi ke Mesir dan dia diarahkan untuk bergerak menuju lembah Gerar. Ini yang dikatakan hukum. Dia menuruti perintah dan larangan. Dan yang kedua, dia juga menikmati janji Tuhan. Yang ketiga, ketaatan orang tua menjadi jalan berkat bagi Ishak. Dan yang ketiga, di ayatnya yang ke-12, kami tahu bahwa Ishak adalah orang yang produktif. Alkitab menyebutkan dia seorang yang suka menabur. Dia cekatan dan rajin. Dia tidak dulu. Dia memanfaatkan pekarangan rumahnya, kebunnya, halamannya, sehingga dia bisa memproduksi, sehingga Alkitab katakan dia mengalami 100 kali lipat kekayaan itu. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, dia juga memproduksi, menggali beberapa sumur, saudara. Namun dia menghadapi masalah dengan bangsa Filistin di daerah Gerar itu. Sumur yang pertama digali, dia mendapat perselisihan daripada mereka, bertengkar dan mempersoalkan masalah tanah dan lain sebagainya. Sehingga dia menamakan sumur itu Esek, yang artinya perselisihan. Kemudian dia berpindah lagi ke satu tempat yang lain. Dia menggali sumur yang lain. Tapi di sana orang-orang Filistin di Gerar masih bertengkar dengan dia. Mereka bertengkar mengambil alih sumur itu sekalipun mereka tidak menggunakannya. Mereka menutupnya. Lalu dia namai sumur itu Sitna. Setelah itu dia menggali lagi sumur yang lain lagi. Tapi di sana dia melihat bahwa Tuhan memberi kelonggaran kepada dia, sehingga dia menamai sumur itu Rehobot. Kemudian
para pengerjanya menggali lagi beberapa sumur yang baru. Satu sumur itu dia melihat bahwa sumur itu ya airnya begitu berlimpah-limpah sehingga dia menamai sumur itu Sheba. Nah, Bapak Ibu Saudara, situasi membuat Ishak sehingga Ishak harus berpindah-pindah tempat. Pada awalnya dari pembacaan kita, Alkitab telah mengatakan bahwa Ishak bisa saja melawan mereka, tetapi Ishak fokus pada misi dia dikirim ke Gerar untuk menjadi berkat bagi orang Filistin di Gerar. Nah, kita lihat apa yang terjadi ketika kelaparan di lembah Gerar. Ya. Kelaparan di lembah Gerar ini membuat sehingga sikap temperamental orang-orang Filistin di sana menjadi berubah. Saudara, dampak kelaparan dan kesulitan ini membuat ada 3 hal yang terjadi. Alkitab saya katakan situasi menjadi sulit sehingga orang-orang Gerar menjadi suka bertengkar. Di ayat yang ke-14, mereka menjadi mudah, cemburu, dan iri hati. Ayat yang ke-27, hati mereka penuh dengan kebencian. Ini dampak dari situasi kelaparan yang menghimpit mereka pada saat itu. Tapi hari ini saya ingin membagi bagaimana rahasia Ishak bisa bertahan di tengah-tengah orang Filistin yang membenci dia bukan karena dia kaya raya, tapi saya melihat bagaimana dia tinggal di tengah-tengah pembenci orang yang tukang kelahi. Ada 3 hal ya yang Ishak alami di sana. Hal yang pertama, kita lihat di ayat yang ke-20, 21 dan ayat yang ke-22 ketika mereka mulai bertengkar, Ishak memilih untuk meninggalkan arena pertengkaran. Saudara, Alkitab juga mengatakan di dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-4, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air, jadi undurlah sebelum perbantahan dimulai. Ishak tahu bahwa visi dia dari awal, dia ke situ bukan untuk memenangkan perkelahian. Misi dia di situ untuk memberkati, sehingga waktu orang Gerar bertengkar, dia memilih untuk meninggalkan pertengkaran. Yang kedua, Ishak tetap berbuat baik. Ayat 28 sampai ayat yang ke-30, di situ Alkitab katakan dia tetap menjamu mereka, melakukan hal-hal yang baik. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dia selalu fokus pada misi dia ke daerah Gerar, bahwa dia diutus untuk menjadi berkat. Sehingga saudara, kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus dalam kitab Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-27, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Ishak fokus untuk menjadi berkat pada mereka. Dan yang ketiga, saudara, yang saya temui, waktu di dalam keadaan dia tinggal di tengah-tengah tetangganya yang jahat, Ishak tetap memanggil Tuhan. Dia membangun mezbah dan tetap menyembah. Dia tidak mau peduli dengan situasi tetangganya, dengan cemoohan, dengan situasi itu, tapi dia tetap memanggil Tuhan. Artinya bahwa Ishak tetap fokus kepada misi dia bawa ke Gerar untuk menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang orang Kristen ketika berada pada situasi yang sulit, dia mulai terbawa dengan situasi rohaninya mulai menurun, kemudian temperamennya mulai berubah, sikapnya mulai berubah. Tapi dari pelajaran ini, sekalipun Ishak mengalami peningkatan 100 kali lipat di tengah-tengah kelaparan, tetapi dia tetap fokus pada panggilan dia. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, panggilan Ishak adalah panggilan saudara dan saya, di mana kita terpanggil untuk menjadi berkat di tengah-tengah situasi yang menakutkan, bahkan situasi yang sangat sulit. Masih dari kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, doa saya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tetap akan dipelihara sampai situasi ini benar-benar pulih. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.